Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Harapan saya juga seperti itu. Semoga kalian tetap sehat. Yang walaupun dalam suasana COVID-19 kalian tetap semangat untuk belajar. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kalian yang hadir tetap bertekun untuk belajar. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, saya minta salah satu untuk membuka kita dengan doa. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah materi yaitu dinamika penduduk Asia, halaman 55. Punya kaitan dengan materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu menyangkut letak geologis, letak geografis, dan letak astronomis dari benua Asia itu sendiri. Nah, di dalam kita mempelajari tentang dinamika penduduk Asia, ada kompetensi dasar yang kita perlu ketahui, yaitu menelaah perubahan dan interaksi antar dua negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia dalam ekonomi dan politik. Nah, setelah kita mempelajari KBI ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Peserta didik setelah berdiskusi kelompok nanti dapat menjelaskan perubahan keruangan benua Asia yang diakibatkan oleh tiga faktor penyebab pertumbuhan penduduk terhadap kelangsungan kehidupan manusia di bidang ekonomi dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir adalah peserta didik setelah berdiskusi kelompok nanti mampu menelaah penyebaran tiga suku besar penduduk Asia. Itulah ketiga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kita mempelajari tentang benua Asia. Nah, setelah kita mempelajari topik ini sebentar, maka ada bentuk tes penilaian yang saya lakukan. Yang pertama, penilaian sikap. Itu penilaian sikap. Saya akan membuatkan jurnal sehingga kalian aktif pada saat proses belajar mengajar. Penilaian kedua adalah tes lisan. Untuk itu, saya tidak akan bertanya kata, silakan kalian membentuk kelompok. Bentuk dalam 3 kelompok, silakan. Ya, bahan diskusinya saya akan berikan ini untuk kelompok 1. Waktu diskusi kalian 20 menit. Bisa? Kelompok 2, bisa? Ya, silakan kelompok lain mencari informasi lewat peta juga bisa. Silakan. Diskusi kita berakhir sampai di sini, kita akan masuk dalam presentasi kelompok. Untuk itu, kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi. Silakan kelompok lain memperhatikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan topik jelaskan dampak pertumbuhan penduduk benua Asia yang terus meningkat terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jawab. Dampak pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di benua Asia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat adalah dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka angka beban ketergantungan juga akan meningkat sehingga menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi karena tidak seiring dengan tingginya pembukaan lapangan pekerjaan sehingga berdampak langsung pada pendapatan per kapita masyarakat rendah. Demikian hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan kami kembalikan. Ya, baik, kita berikan aplaus untuk baik. Itulah hasil diskusi kelompok 1. Saya akan memberikan kesempatan kelompok 2. Demikianlah hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Baik, kita berikan aplaus. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan topik jelaskan penyebaran
mengambil kesimpulan dari hasil diskusi kita. Ada beberapa kesimpulan yang merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang menyangkut dinamika penduduk Asia. Yaitu yang pertama, berdasarkan hasil diskusi kelompok kita yang dibahas oleh kelompok 1, yaitu menyangkut pertumbuhan penduduk, kaitannya dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka dapat menyebabkan adanya angka pengangguran yang tinggi pula. Kenapa? Semakin banyaknya penduduk yang tinggal diiringi dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang tinggi, maka akan menimbulkan pengangguran yang tinggi. Sehingga dengan adanya pengangguran yang tinggi, angka beban ketergantungan terhadap usia produktif sangat tinggi pula, sehingga pendapatan per kapita akan berdampak rendah. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, untuk mengetahui indikator kualitas penduduk, maka suatu negara dikatakan memiliki kualitas penduduk tinggi apabila angka harapan hidupnya cukup lama. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dan yang ketiga, memiliki pendapatan yang tinggi pula. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah, itu ada 6. Ada 6. Yaitu yang pertama, kelompok 3 apa tadi? Asia Utara dan Asia Tengah itu didominasi oleh ras Kaukasoid dan Eropoid. Supaya anak-anak juga tahu kira-kira dampaknya dan ada pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk dan penyebaran. Terus dengan suasana saat ini yang kita hadapi, permasalahan COVID-19, dampaknya seperti apa jika dilihat dari bidang ekonomi? Semakin banyak atau tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, maka angka pengangguran akan tinggi. Apalagi dengan suasana COVID-19, ada begitu banyak perusahaan yang tutup karena takut, sehingga menimbulkan banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, otomatis akan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Itulah beberapa kesimpulan. Silakan kalian mencatat kesimpulan itu menjadi bahan pelajaran ke depan. Dengan berakhirnya kesimpulan yang kita ambil secara bersama, maka kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Tapi saya perlu ingatkan kepada kalian bahwa untuk pertemuan selanjutnya saya minta kalian untuk membaca materi menyangkut dinamika penduduk benua Amerika. Silakan kalian mencari informasi sebanyak mungkin, entah itu lewat peta, lewat buku siswa, bahkan lewat internet sekalipun. Silakan kalian mencari informasi. Baik, kalau demikian, kalau tidak ada yang bertanya lagi untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, silakan salah satu memimpin kita dengan doa penutup. Silakan. Sebelum kita mengakhiri. Baik, terima kasih. Dengan demikian, maka berakhirlah pertemuan kita hari ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita sekalian. Selamat siang dan shalom. Shalom.